Mal-mal besar itu sebentar lagi juga akan tutup, dihajar sama bisnis online. Terus kita mau menyalahkan bisnis online. Sampean kan nggak kebayang, grup besar namanya Bluebird itu, armadanya banyak, tiba-tiba dihajar sama Gojek yang bawa satu laptop, itu kan nggak masuk akal. Coba dunia berubah, Inggris tiba-tiba gagal Brexit, nggak mungkin kan. Amerika gagal obligasi, nggak kebayang sebelumnya, dia yang bikin kok bisa gagal. Ayo, sampean bayangin nggak Amerika nggak bisa bayar utang kepada Cina? Nggak bayangin. Dunia berubah. Nah, Islam hidup bersama masyarakatnya. Nah, sistem peradaban yang seperti ini terjadi di Indonesia. Di Arab nggak terjadi, di Mekah. Makanya Mekah itu membiayai agamanya. Matek-matean itu, azan dibayar, ngimami dibayar, semuanya. Makanya kadang yang orang kelamaan di Arab kalau pulang langsung rebutan ngimami, dipikir di sini dibayar, padahal di sini gratisan. Makanya nggak terlalu kuat mereka itu, lama-lama capek. Kecuali undangan dan panitia. Lah, iya. Di sana masjid itu, ke masjid kalau yang ada bayarannya. Di sini nggak ada. Makanya biasa kalau sering mau ada pemilu, ada yang suka ke masjid karena ada bayarannya. Begitu selesai pemilu, masjidnya sepi karena sudah nggak dibayar lagi. Nah, ini ada yang begitu-begitu. Tuh, ini sistem yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita bisa menikmati dengan cara seperti ini, sistem ra'iyah, sistem ini kita menikmati apa? Menikmati tabungan kaum muslimin terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Islam yang dari setelah ditinggal Rasulullah yang ke Afrika macet, yang ke Rusia macet, yang ke Cina nggak bergerak sama sekali, yang ke Eropa macet, tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang apal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Mana ada haji kok sampai antri 50 tahun kalau tidak Indonesia loh. Nah, ini kadang kita nggak sadar. Makanya kalau mau menduplikasi gaya, hati-hati karena ini sudah teruji sistem keberagamaan yang dulu diajarkan oleh para wali yang sederhana aja. Sholat ya sembahyang, musola langgar, samalah kayak orang Indonesia sekarang, nggak terlalu menyombongkan diri karena datang belakang ya sopan sama yang lebih dulu. Sehebat apapun RE King, karena yang datang pertama kali itu Honda, maka ya RE King ikhlas disebut Honda. Hondamu apa? RE King. Honda aja punya sopan santun, masa manusia nggak punya sopan santun? Karena yang datang pertama kali adalah Sanyo, ya sudah. Mau Shimizu, mau Panasonic ya disebut Sanyo. Yang datang pertama kali itu Sarimi, ya meskipun mie sedap ya tetap Sarimi. Yang datang pertama kali itu Softtek, maka merek apapun ya disebut Softtek. Tempat yang bagus untuk nyuguh tamu pertama kali adalah kaleng Kongwan, maka nggak usah marah begitu lebaran bungkusnya Kongwan isinya rengginang loh kan. Lah ini Indonesia. Makanya kalau kita berbicara tentang bangsa ini sebuah bangsa yang sebenarnya ketika Islam datang itu yang sudah jadi bangsa yang sudah mapan.
Makanya nggak usah, oh ini kenapa cerita ini wali. Nah, ini bangsa sudah mapan, sudah jadi, punya kitab besar namanya Negara Kertagama, punya kitab besar namanya Sutaso Soma. Makanya nggak usah, ini hebatan mana? Terah Wali Songo apa Terah Balawi? Nggak usah gitu, udah biasa aja, nggak usum. Nah, ini mana catatannya Wali Songo? Ya akhirnya mana catatannya Balawi? Ya sama-sama ditanya, oh, ini karena Yahudi. Nggak usah, sekarang memang eranya orang bertanya, ini kan musimnya orang bertanya, jadi nggak usah karena ini karena Yahudi memecah belah Islam. Enggak, wong ini usume wong takon kok. Wong presiden itu ijazahnya ditakokno, karena memang ini musimnya orang bertanya. Orang Surabaya itu loh gak ada apa-apa nanya, nggak bahaya tak? Oh lo gak ono apa-apa we takok, apa meneh ono apa-apa. Dadi nek ngadepi wong takok wis gak usah kaget, gak usah dawa-dawa ini karena faktor ini enggak usah. Wong iki wayahe wong takok. Kamu nanya, anak kula tak tapuk lambene gara-gara kamu nanya. Lha iki bapakmu kok kamu aku. Serius wong takok. Nah ini kenapa? Karena kita ketemu dengan peradaban baru. Yang pusat data itu tidak lagi ada di kepala orang. Dulu orang nggak bisa bertanya macam-macam karena pusat pengetahuan itu terbagi-bagi. Sekarang semua pusat pengetahuan itu tersentral di satu tempat, namanya Syekhul Googli. Orang bisa mengakses apa-apa ini. Dan keberadaan dunia baru yang tersentral ini membuat beberapa profesi, beberapa sistem berhenti dan bubar. Pusat data yang baru ini yang disebut milenial killing everything, membunuh segalanya. Yang hancur karena milenial sudah berapa? Ayo, koran masih ada? Nggak ada sekarang. Dahlan Iskan Prei, Jawa Pos, karena orang tinggal mengenai Jawa Pos. Betul. Kita dulu pengen lihat Afrika, masih seharian nungguin flora dan fauna. Sudah ditunggu sehari, malam-malam keluarnya Pak Harmoko. Sekarang dunia baru ini tinggal di sini, tinggal ketik aja, Tengu Afrika keluar, Bokong India keluar, ini di sini. Karena pusat pengetahuan tersentral sekarang, namanya Google, ada di dalam cloud baru. Ini Google sebentar lagi juga akan tutup karena ada program baru lagi yang bisa menjadi asisten. Apa itu namanya? Lupa saya. Dulu penyair bangga karena kemampuan mengolah kata-kata. Mau ngirim surat cinta aja beli cara menulis surat cinta di pasar. Terus cari kertas warnanya pink, pabrik kertas pink, gede pabrik Ciwi Kimia itu. Terus tinta warnanya biru karena cintanya mengharu biru. Baunya mawar, jangan bau melati, itu bau gendruwo. Ada ilmunya menulis surat cinta itu. Terus harvest, Dek eling kula. Terus mulai menulis, Dek, aku merindukanmu. Malam hari ini entah kenapa semenjak kepergianmu ke pondok pesantren, hanya bau tubuhmu yang tersisa menghantuiku. Aku merindukanmu, tapi aku harus mengikhlaskanmu karena apa? Demi masa depan kita berdua, orang tua kita, kau dan anak-anak kita nanti. Aku tahu kau pun merindukanku sekarang, karena aku yakin kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Untukmu, dariku yang mencintaimu. 4 kali 4 16. Loh, itu dulu menghasilkan industri besar namanya Parpostel, pariwisata pos dan telekomunikasi. Ada perangko sampai didilat template no, nunggu Pak Pos menyerap Honda Win. Berapa juta itu Honda Win yang terserap karena keberadaan PT Pos. Sekarang tutup semua itu karena cinta hanya diwakili oleh WhatsApp.
kalau kangen tinggal gitu deh. Tulisannya juga nggak banyak, cuman mah ngono loh. Terus kita mau menyalahkan WhatsApp untuk karena menghancurkan telekomunikasi, melacurkan, enggak, ini dunia sama. Mall-mall besar itu sebentar lagi juga akan tutup, dihajar sama bisnis online. Terus kita mau menyalahkan bisnis online. Sampai kan nggak kebayang grup besar namanya Bluebird itu, armadanya banyak, tiba-tiba dihajar sama Gojek yang bawa satu laptop, itu kan nggak masuk akal. Coba dunia berubah. Inggris tiba-tiba gagal Brexit, nggak mungkin kan. Amerika gagal obligasi, nggak kebayang sebelumnya, dia yang bikin kok bisa gagal. Ayo, saya bayangin nggak Amerika nggak bisa bayar utang kepada Cina, nggak bayangin. Dunia berubah, kursus habis. Dulu ada Primagama, ada kursus habis, kursus jahit, kursus masak, libur. Ibu-ibu sekarang tidak ada yang ditakuti sama sekali. Ibu-ibu tiba-tiba ada suaminya, Bu, aku bawa daging. Ibu-ibu, iya gitu. Apakah kemudian lari ke tempat kursus masak? Enggak, cuman browsing aja cara masak daging koyor, jadi di sini. Mana ibu-ibu sekarang terus khawatir, wah ini nanti gimana? Bu, nanti sore kita ada pernikahan tempatnya Pak Bupati, dandan yang cantik. Nggak ada ibu-ibu kok bingung harus bagaimana, nggak, tinggal dandan make up artis. Ini udah keluar di sini, ini donyone. Iya, antara cari Tuhan dan cari setan komplit di sini. Dan ini dunia baru. Tiba-tiba kita ketemu dunia baru. Kiai banyak yang pensiun. Karena apa? Ngajinya lewat Google, ngajinya lewat YouTube. Itu orang tidak perlu lagi datang ke kiai, cukup bawa lihat YouTube, bisa ngaji di atas WC sambil bisa, nggak usah marah. Dulu orang kemana-mana bawa Quran, sekarang Qurannya di sini ada. Jadi ini dunia baru. Bangsa kita ketemu, kita ini termasuk orang yang beruntung ketemu dengan dunia baru. Ya, dunia baru dan terus bergerak. Nah, tapi juga banyak yang mundur karena gagal di dunia baru ini. Manusia hidup dengan perbankan, tiba-tiba ada yang mundur bank haram. Lah ya sudah, kalau yang mundur aja, tapi gak usah ngajak yang lain. Kalau kau katakan bank haram, lah terus gimana? Pergi hajinya gimana? Orang pergi haji pakai bank, kemana-mana pakai uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kalau mengharamkan bank ya jangan pakai uang. Sekarang uang udah nggak berlaku ini. Saya kemarin ke Cina, uang sudah nggak kepake. Dulu kalau pergi nggak punya uang sedih karena nggak bawa uang. Lama-lama nggak bawa uang nggak apa-apa, yang penting bawa ATM. Sekarang nggak bawa ATM nggak apa-apa, yang penting bawa handphone. Terus barcode itu beres. Sekarang nggak bawa handphone nggak apa-apa, yang penting bawa muka. Transaksi sekarang tinggal gitu aja sekarang. Loh, terus sampean masih membayangkan kembali ke uang emas, kembali ke uang emas ini yang syar'i. Emas itu 1 gramnya 1 juta. Kalau 1 gram dijadikan keping emas, paling gedenya sak kuku. Iya, kalau belinya 1 gram. Lah kalau beli ibu-ibu di pasar yang 1 iket kangkung 1000, lha iku nyuwile piye? Cuman bayang. Loh, ini dunia percepatannya sudah luar biasa. Baca Quran utang bank, karena dulu percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Sekarang percetakan Quran berhenti karena ada Quran PDF. Ini dunia berubah kok. Pengacara sekarang konsultasi di sini ada ruang pengacara, bantuan hukum di sini. Coba, yang penting pokoknya sampean harus punya ini. Orang modern, orang punya anak cantik sekarang udah nggak gagah. Kalau dulu orang punya anak cantik gagah,
kalau ada orang apel dicegat di depan pintu, kamu anaknya siapa? Sekarang dicegat di depan pintu, anaknya video call. Oh, apa sampean? Dulu anak yang patuh adalah anak yang kalau disuruh langsung berdiri. Nak, belikan rokok, iya pak, berdiri. Sekarang anak suruh beli rokok, duduk aja. Kamu disuruh beli malah duduk. Online pak. Loh, ini dunia baru. Nah, kita ketemu dengan dunia yang seperti ini. Semua sudah bergerak. Semua sudah bergerak, seluruh bangsa bergerak. Semua apa? Menyongsong perubahan dunia. Nah, kita ini keseringannya masih mundur. Gitu lah. Kita masih mundur. Ada yang mundur ke apa? Pancasila produk kafir. Ada yang masih mundur ke sistem apa? Nasab. Mana lah ini kok orang kok mundur terus ini. Akhirnya karena kita yang mundur, yang lain maju, yang lain sudah ke sana. Nah ini perubahan. Kita alhamdulillah kita melewati fase itu. Nah, seluruh fase dan perubahan itu hari ini dunia yang lintas batas, nggak ada batasnya sekarang dunia ini. Batas manusia sekarang tinggal satu, apa? Manusia tetap dibatasi oleh negara. Itu cuma satu itu. Jadi kita ke negara manapun pasti tetap ditanya pasportmu mana. Kita pergi haji, walaupun haji itu perintah Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti, tapi kalau pemerintah Saudi nggak mengeluarkan visa kita nggak bisa pergi haji. Orang sehebat apapun kita berbahasa Inggris, kalau kita masuk ke Inggris kita masih dibatasi oleh batas teritori. Makanya orang Rohingya walaupun dia orang Bangladesh, tapi ketika keluar dari Myanmar tetap dibatasi oleh batas negara. Lalu lintas barang masih dibatasi oleh negara. Nah, yang ini kadang kita lupa bahwa seolah-olah ketika dunia pemikiran semuanya transnasional, seolah-olah kita bisa lepas dari kekuatan negara. Jangan lupa, kita masih terikat oleh ketentuan negara. Nah, negara itu dimanapun pasti tujuannya satu, melindungi, memakmurkan. Makanya setiap bangsa dan negara yang dipikirkan adalah bagaimana membangun kemakmuran umatnya, membangun kemakmuran rakyatnya. Hanya saja karena negara ini punya banyak orang, maka kemakmuran negara kepada rakyatnya harus diatur oleh undang-undang. Harus diatur oleh undang-undang. Tanpa undang-undang nggak bisa. Walaupun bikin jalan kecil harus ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu tidak mungkin dibuat kalau tidak ada parlemen, ada dewan perwakilan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat. Tanpa itu nggak ada undang-undang. Nah, tanpa ini nggak ada undang-undang, tapi ini juga nggak ada kalau tidak ada partai politik. Makanya kalau dalam kaidah fikih, kemaslahatan umat itu yang ditanggung oleh negara, kaidahnya adalah tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara tergantung kemaslahatannya. Kemaslahatan tidak mungkin tanpa undang-undang tak mungkin tanpa parlemen tak mungkin kalau tanpa partai politik. Maka keberadaan partai politik di Indonesia adalah keberadaan untuk nyampe kepada undang dan kemaslahatan. Ini dalam kaidah fikih disebut mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu sama dengan bikin rumah, mau bikin tingkat 2, tingkat 3 nggak apa-apa. Nggak wajib bikin rumah tingkat 3, nggak wajib bikin rumah tingkat 4. Tapi kalau sudah bikin rumah tingkat 4, yang wajib cuma satu, apa? Bikin tangga. Ini tangga toh. Nah, itulah maka kemudian ada pemilu. Maka pemilu ini sungguhnya bagi masyarakat yang menggunakan sistem ra'iyah, musyarakah, musyawarah, ini kelaziman biasa-biasa
saja. Makanya kalau ada pemilu berbeda-beda ya biasa-biasa aja. Ada pilpres ya biasa-biasa aja, wong itu kelanjutan pilkades. Kalau sama-sama calon pendukung wajar, siapa yang menang ya biasa. Tapi jangan lupa itu nggak ada gunanya kalau kita mati karena ribut. Itu apa? Makanya ya sudah, kalau waktunya pilpres ya pilpres, pesta demokrasi. Kalau di kampung namanya pilkades, ya seneng-seneng, syukur ada duitnya, ya syukur ada. Cuma namanya aja yang beda. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah, udah gitu aja, nggak usah ribet. Nah itu, apakah itu money politik, suap? Enggak, wong itu uang bensin. Jadi semuanya lazim, dan semua negara mengalami fase itu, semua terjadi. Itu untuk apa? Untuk mengatur bahwa kemudian keamanan sebuah negara ini adalah kelaziman. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu ada bahasa yang sederhana, watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu tegas. Watin, demi buah tin, sumpah Allah pada Nabi Nuh. Wazaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin, sumpah Allah kepada Nabi Musa. Itu sumpah ulul azmi. Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara, ini sumpah Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad harus mampu membentuk baladil amin, keamanan bangsa dan negara. Untuk apa? Melindungi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini harus dilindungi biar tetap baik. Perlindungan terbaik itu apa? Sebelum sumarodatnau asfala safilin, perlindungan terbaik adalah amanu wa amilus sholihat, agama. Nah, agama diurus kiai, manusia diurus ilmu kemanusiaan, kedokteran. Tapi manusia yang baik, agama yang baik akan hilang ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya jangan lupa ada polisi, ada TNI, ada proses pemilu. Ini untuk membentuk baladil amin. Timur Tengah manusianya baik, agamanya baik, tapi dua-duanya rusak karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya Indonesia ngotot, saya termasuk ngotot. Kamu anti tahlil nggak apa-apa, kamu saling olok-olokan, kamu takbirmu salah, kunutmu salah, nggak apa-apa, tapi kamu jangan olok-olok Pancasila, karena Pancasila ini landasan hidup bersama dalam konsep baladil amin, dalam konsep keamanan bangsa dan negara. Nah, makanya negara-negara yang lain maju karena apa? Keamanannya terjaga dan rasa cinta kepada bangsanya dibangun. Sampean tahu Amerika yang sekarang jadi besar itu kebanggaan pada bangsanya luar biasa. Hollywood itu semua filmnya bangun kebangsaan Amerika. Itu kejahatan Amerika membasmi orang Indian tidak boleh tercium dan terpelajari oleh anak muda. Maka dibikinlah film apa? Film Wild West sampai film The Last of the Mohican. Itu Amerika. Amerika kalah dengan Vietnam, nggak boleh malu bangsanya, bikin Rambo 1 sampai 6. Coba. Amerika kalah secara spiritual dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kungfu. Kalah dengan Jepang secara spiritual, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Jepang namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. No. Cara mereka membangun bangsanya. Dulu di sini ada Sawung Galing, ada Joko Sambang, ada. Itu dulu dalam rangka apa? Membangun kebangsaannya. Orang Cina, anak-anak mudanya tidak boleh, tidak bangga dengan bangsanya. Diputarkan film itu, ya Allah, mulai dari Kondor Herois, Yoko, King of Kung Fu, sampai Sun Gokong, sampai ular hijau, ular putih, ceritain semua sama dia. Orang Jepang dibangun cerita bangsanya lewat film samurai, lewat Bushido, semua dijelaskan. Bahkan bangsa Jepang paling sulit
adalah menjelaskan konflik antara Tokugawa dan restorasi Meiji. Anak-anak Jepang yang kecil-kecil diajarkan film yang sederhana, Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Terbangun semua. Malaysia agar bangsanya nggak pecah karena menyongsong masa depan kebangsaannya, dia harus rukun antara sesama anak bangsa, bikinkan Upin dan Ipin. Coba si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa. Ada anak-anak India, bikinkan toko kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, bikinkan toko kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, bikinkan toko kecil namanya Susanti. Loh, ini cara bangun bangsanya. Tapi kalau Islam mengajarkan bagaimana cara bangun bangsa, cuman satu rumusannya. Apa? Yang di sebelah kita ini. Kalau mau bangun bangsa yang hebat, urus yang benar ini. Almar'atu aimadul bilad, perempuan inilah tiang negara. Idza saluhat salukal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Tergantung ini. Makanya ini yang harus diurus dengan benar. Kalau perempuannya benar, anak-anaknya benar. Dan benar tidaknya perempuan tergantung laki-laki. Kalau laki-lakinya benar, perempuannya pasti benar. Karena apa? Dalam Al-Quran perempuan itu disebut sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu. Makanya kalau laki-lakinya pinter, sawahnya pasti digarap dengan bener. Sawah kok sudah terlalu banyak rumput, ya dibersihkan. Makanya perempuan kalau sudah terlalu banyak jerawat, kasih skincare. Bawa ke salon, dandani yang bagus, dasterin yang bagus, jangan bajunya jelek-jelek, beliin gelang. Nanti laki-lakinya pemilik sawah kerasan. Sawah itu nggak boleh kering. Kalau sawah kering tanamannya mati. Harus selalu basah dan pupuknya banyak. Makanya perempuan harus dikasih uang. Lu itu penting. Di sini ini rumusnya. Jangan sampai sawah itu kering. Jangan sampai perempuan pengen bakso aja nggak punya uang sampai melet-melet gini, anak ngileran. Sawah juga sama, nggak boleh dibakar. Kalau sawah dibakar, maka kemudian tanamannya mati. Makanya perempuan juga tidak boleh sering dipanasi hatinya. Damaikan jiwanya, cintai perempuan kita masing-masing, sanjung harga dirinya. Loh, itu baru akan terjadi dinamika yang bagus. Makanya laki-laki harus pinter memanjakan wanita. Kalau perempuan suka marah, dari dulu mah hobinya marah. Perempuan marah itu kan buang sampah. Nah, laki-laki tempat sampah. Makanya kalau laki buang sampah, laki-lakinya jangan suka menutup tempat sampah. Dengerin curhatnya, apa? Dicakar juga nggak apa-apa. Sampai dia lega, sampahnya terbuang semua. Iya, makanya laki-laki kalau dia buang sampah, bang, ternyata aku bukan yang pertama, gitu misalnya. Aku ditipu, ternyata ada laki perempuan lain sebelum aku. Ya iyalah, karena aku laki-laki yang layak dicintai. Tapi dari sekian perempuan yang berebut tentang aku, kamu pemenangnya. Gitu, aman, laki-laki harus pinter. Saya pernah, istri saya tak suruh dandan cantik gitu, begitu sampai di tengah jalan ada perempuan cantik juga, saya bilang, nah itu loh kalau melihat perempuan cantik, lupa saya dicakar dari belakang. Dasar mata laki-laki, wah ini panjang itu. Saya diem aja, nggak mungkin saya ngomong enggak, wong saya udah terlanjur ngomong. Iya deh, aku laki-laki. Laki-laki manapun pasti melihat perempuan cantik yang tersembunyi. Iya, tapi perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Aku laki-laki, laki-laki yang gagah pasti bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Lega. Lihat sudah kan gitu. Tanya Kiai Saiful. Kiai Saiful itu kiroahnya bagus tapi nggak terlalu pintar merayu. Loh,
kuncinya di perempuan. Makanya gerakan-gerakan perempuan didukung, ibu-ibu ngaji dukung, karena kuncinya di situ. Nah sekarang banyak sekali bangsa-bangsa yang pengen maju tapi nggak menghargai perempuannya. Sekolah nggak boleh, nggak boleh ya. Lama-lama ya ketika perempuannya nggak maju, anaknya yang madrasatul ula ini nggak jalan. Jadi peradaban ini tergantung di laki-laki dan perempuan yang harmonis. Maka bangunan rumah tangga ini harus jalan. Nah itu makanya kita nggak bisa lihat sesuatu yang hari ini digembar-gemborkan orang tapi kadang lupa. Sampean kalau mau anak-anaknya hebat, urus perempuannya dengan benar, senengin, sore-sore jalan-jalan beli bakso gitu. Ini bangsa. Nah kalau itu sudah jalan, kita punya manusia yang kuat untuk melakukan apa? Persiapan ke depan, membangun bangsa, generasi-generasi yang baik. Amma ba'du.